Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian akhir tahun untuk matematika peminatan kelas 12 ya. Kita belajar bersama ya, Dek. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Adik bisa buka halaman 89. Oke. Nomor 1, diketahui grafik distribusi kumulatif. Ya, ini adalah fungsi kumulatif ya, F besar gitu ya. Yang ditanya adalah fungsi distribusi peluang variabel acak X. Yang ditanya adalah F kecilnya. Oke, kita akan mencari masing-masing nilai F kecil 2. Ya, ada angka 2, 3, 4, 5. Kita mencari X kecilnya ya. F3, nanti F4, dan F5. F2-nya berapa, Mbak? F2-nya itu adalah 3/16. Sedangkan F3 itu rumusnya adalah F kumulatif X ketiga dikurangi 2 ya. Maka F3-nya berapa, deh? F kecil 3 ya maksudnya ya. Maka ini adalah F kumulatif pada saat X-nya 3, 7/16 dikurangi dengan 3/16. Ya, jawabannya nih 4/16. Oke, 4/16 dulu aja ya, nggak saya sederhanakan. Lalu pada saat peluang variabel acak X-nya 4, maka nanti rumusnya adalah F4 dikurangi F kumulatif 3. Ya, F kumulatif 4-nya itu adalah 11/16 dikurangi dengan 7/16 ya. Adik bisa lihat di tabel. Maka ini adalah berapa, Dik? 11 diambil 7 itu adalah 4 ya. 4/16. Pada saat F5, maka nanti F kumulatif X5 dikurangi 4 ya. F5-nya itu adalah 1 dikurangi dengan F4-nya itu adalah 11/16. Ya, maka ini 5/16. Nah, setelah kita memperoleh masing-masing nilai fungsi variabel acak X-nya, maka kita bisa menentukan fungsi F kecilnya ya, Fx kecilnya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya. Maka mana, Dik, jawabannya? Jawabannya adalah B ya. Adik bisa lihat pada saat X-nya 4, kita lihat ya, pada saat X-nya 4. Maka nanti hasilnya 4/16. Ini ya, X-nya saya masukkan. Ya, 4/16. Apakah betul? Betul ya. Hasilnya 4/16. Pada saat X-nya 5, ya, maka X-nya kita substitusikan. Hasilnya 5/16. Ya, betul ya. Pada saat X-nya 5, hasilnya 5/16. Oke, maka fungsi ini sesuai. Nah, sekarang kita lihat pada saat X-nya 2 dan 3. Nah, rumusnya adalah X plus 1. Perhatikan di sini ya, pada saat X-nya 2, itu hasilnya adalah 3/16. Iya, 2 plus 1 itu kan 3, 3/16. Sesuai ya hasilnya ya. Sekarang pada saat X-nya 3, ini X-nya 3, hasilnya adalah 4/16. Iya, 3 plus 1 itu kan 4, 4/16. Ya, begitu ya maksudnya ya. Oke, jawabannya itu adalah poin B. Saya lanjutkan ya. Ke nomor 2. Diketahui tabel distribusi peluang variabel acak diskrit sebagai berikut. Tentukan nilainya K. Ya, dari sini kita bisa peroleh ya, maka P X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 3 ya, ditambah dengan peluang pada saat X-nya 4, X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5, itu hasilnya adalah 1 ya. Ini kalau kita jumlah semua tuh hasilnya adalah 1 deh. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. K/9 ditambah dengan 2K plus 1/27 ditambah dengan 5K/27 ditambah dengan K/9 itu nilainya adalah 1. Begitu guys ya. Maka saya samakan penyebutnya 27. 27 bagi 9 itu 3 ya. 3K ditambah 2K plus 1 ditambah 5K ditambah 27 bagi 9 3 ya. 3K nilainya adalah 1. Oke, saya lanjutkan. 3K ditambah 2K itu 5K, 5K, 10K, 13K. Ya, 13K. Ini kan tinggal ruas ke sana jadi 27. 27 dikurangi dengan 1. Maka menjadi 26. Nilai K itu adalah 2.
Oke ya, semoga bisa membantu. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Dua kotak masing-masing berisi 3 bola. Kotak ke-1 itu berisi bola merah ya, bernomor 1 sampai 3. Sedangkan kotak kedua berisi bola apa ya, Dek? Bola putih ya. Ya, bola putih dengan angka 4 sampai dengan 6. Dari kedua kotak diambil satu bola secara bersamaan ya. Jadi masing-masing kita ambil satu. Jika X menyatakan hasil pengurangan nomor bola 2 oleh nomor bola 1 yang terambil, distribusi peluang variabel acaknya. Oke, saya akan membuat tabel dulu ya. Kan mintanya kan pengurangan dari pengambilan pengambilan bola di kotak kedua ya, sama bola dari kotak ke-1. Ya, maka tabelnya kurang lebihnya seperti ini deh. Saya buat di sini adalah kotak kedua. Di sini adalah untuk bola kotak ke-1 ya. Iya, masing-masing saya ambil ya. Maka saya buat sini ada angka 4 ya, kotak kedua itu 4, 5, 6. Kotak ke-1 kan ada 3 kemungkinan ya, 1, 2, 3. Pada saat kita ambil di kotak kedua itu angka 5, maka kemungkinan kotak 1 bisa angka 1, 2, 3. Nah, di sini ada 6, maka sini bisa 1, 2, 3 ya. Ya, maka kemungkinannya ya, pengurangan bola dari kotak kedua dengan kotak ke-1 adalah bisa pada saat kita ngambil kotak kedua itu angka 4, di kotak ke-1 kemungkinan angka 1 yang keambil ya, maka pengurangannya adalah 3, bisa juga menjadi 2 ya, 4 kurangi 3, 1. Bisa juga nanti sini 4 ya, pada saat kita ngambil kotak kedua angka 5, bisa juga di kotak ke-1 nanti terambil angka 2, maka pengurangannya 5 kurangi 2 berapa? 3, 2. Ya, kita kurangi 6 kurangi 1, 5. Ini 4, sini 3. Nah, jadi N sampelnya itu ada berapa kemungkinan ya? Ada 9. Begitu deh. Paham ya? Nah, maka kalau kita membuat distribusi peluang variabel acak X ya, maka X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nilai Fx itu adalah hasil pengurangan bola pada kotak kedua dikurangi kotak ke-1 yang bernilai 1 itu ada 1 ya, maka 1 per sampel 9. Yang bernilai 2 ada berapa? 1, 2 ya, maka 2 per 9. Yang bernilai pengurangannya 3 ada berapa? 1, 2, 3 ya, maka 3 per 9. Yang hasilnya pengurangannya 4 tuh 1, 2 ya, sini 2 per 9. Yang pengurangannya menghasilkan angka 5 itu ada 1 per 9. Nah, inilah distribusi peluang acak untuk X ya. X itu menyatakan pengurangan nomor bola pada kotak kedua dikurangi dengan nomor bola pada kotak ke-1 ya. Jawabannya mana, Dek? Jawabannya itu adalah E ya. Kita lihat 1/9, 2 per 9, 1 per 3 ya, ini 3 per 9, saya sederhanakan 1 per 3, 2 per 9, dan 1 per 9. Oke ya, silakan kalian ulang kembali jika ingin lebih memahami. Saya masuk ke poin 4. Tabel distribusi peluang banyak sepeda motor yang terjual di dealer A selama 100 hari. Ya, sebagai berikut. Jika selama N hari terjual sepeda motor sebanyak 4 unit, tentukan nilainya N. Oke ya, Dik ya. N itu menyatakan banyaknya hari ya. Banyak hari sehingga dia bisa menjual. Ya, langkah pertama sama seperti dengan tipe soal nomor 2. Yang namanya peluang kalau dijumlah itu adalah 1. Oke ya. 0,2 ditambah 0,2 itu 0,4, 0,5, 0,64, 0,64 ditambah 0,06 itu adalah 0,7. Ditambah P itu hasilnya adalah 1. Maka P-nya itu adalah 1 dikurangi 0,7 ya, 0,3. Inilah peluang pada saat banyaknya motor terjual 4 unit. Nah, berapa hari? Nah, yuk. Maka mencari banyaknya hari pada saat motor terjual 4 unit,
Ya tinggal peluangnya 0,3 dikali dengan total hari 100. Jawabannya adalah 30. Ya. Jadi pada saat 30 hari. Oke, saya lanjut ya ke soal nomor 5. Sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 10 kali. Nah, 10 kali itu menyatakan N ya, N-nya 10. Peluang muncul 3 sisi. Nah, 3 sisi itu menyatakan X ya, X-nya adalah 3. Sisi angka ya. Nah, gini ya. Pada sekeping logam itu kan ada angka dan ada gambar. Nah, mereka kan masing-masing angka itu satu muka, gambar juga satu muka. Berarti peluang mendapatkan sisi pada angka maka 1/2. Karena ini N sampelnya adalah 2. Berarti untuk peluang terambilnya gambar itu kan juga sama aja 1/2. Ya, yang ditanya adalah pada saat muncul sisi angka. Maka nanti peluangnya adalah setengah. Ya, saya masukkan sini P-nya adalah 0,5. Maka nanti B itu adalah NXP. Ya, maka B binomialnya itu adalah 10, 3, 0,5. Kita cari pada saat N-nya 10 ini, pada saat X-nya itu 3 ini ya, dan pada saat P-nya 0,5. Oke, maka jawabannya adalah 0,1172 ya. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Sepasang suami istri berencana memiliki 5 anak ya. 5 anak ini menyatakan N, berarti N-nya adalah 5. Peluang sepasang tersebut memiliki anak laki-laki lebih dari 2. Oke ya. Untuk mendapatkan seorang anak itu kan peluang mendapatkan anak laki-laki yaitu 1/2. Ya, otomatis kan anak bisa perempuan bisa laki-laki. Maka nanti peluang untuk mendapatkan perempuan itu juga peluangnya setengah. Ya, yang ditanya adalah peluang memiliki anak laki-laki. Maka peluangnya adalah setengah. Saya masukkan P-nya 0,5. Ya, di sini kita bisa menentukan X itu adalah anak laki-laki ya. Anak laki-laki lebih dari 2. Ya, berarti X-nya adalah 2. Maka nanti P, X lebih besar dari 2. Tidak boleh ada sama dengannya ya. Karena 2-nya nggak boleh ikut. Lebih dari 2 itu kan 3, 4, 5 gitu ya. Anggap kata misalkan P, X lebih sama dengan 0, ditambah P, X sama dengan 1, ditambah P, X sama dengan 3, ditambah dan seterusnya ya, sama dengan 1. Sini saya tulis P, X sama dengan 2. Nah, kalau lebih besar dari 2, berarti angka 2 kan nggak boleh ikut ya. Maka artinya tuh bagian sini 3 ke sana dan seterusnya. Maka nanti jawabannya 1 dikurangi ini ya sisanya ya. Nah, P, X kurang dari sama dengan 2. Begitu guys. Oke, ada gambaran ya. Kita masukkan 1 dikurangi N-nya 5, X-nya 2, P-nya 0,5. Ya, tapi kita pakai kumulatif ya. 0,4727. 1 dikurangi 0,4727 itu adalah 0,5273. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Sebuah kantong berisi 4 kelereng biru. Ya, saya punya 4 kelereng biru dan 6 kelereng hijau. Dari kantong diambil sebuah kelereng ya, lalu dikembalikan lagi. Pengambilan kelereng diulang sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali itu adalah N-nya ya, N-nya 5. Lalu ini jumlahnya berarti ada 10 kelereng ya. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Berarti peluang terambilnya biru itu adalah, biru ada 4 ya, maka 4 per N sampelnya adalah 10. Atau 2/5, maka peluang terambilnya hijau itu sisanya ya 1 dikurangi 2/5, yaitu 3/5.
Oke, untuk yang pertama, saya akan asumsikan bahwa X itu adalah kelereng biru ya. Kelereng biru yang terambil. Nah, maka nanti ketemulah X binomial 5. Untuk biru itu berarti peluangnya 2/5 ya. Maka saya masukkan ke fungsi binomialnya. N-nya itu adalah 5. Ini N-nya 5. X-nya itu adalah biru yang terambil. Peluang terambilnya 2 kelereng biru. Maka 2. Peluang terambilnya biru itu adalah 2/5 ya. Kita masukkan ke tabelnya. N-nya 5. X-nya 2. 2/5 itu sama saja 0,4 ya. Nilainya itu adalah 0,3456. 0,3456. Sekarang, misalkan ya, saya punya persamaan yang kedua, Y. Y itu adalah kelereng yang terambil warna hijau. Oke ya, maka nanti Y binomial N-nya 5 ya. Untuk peluang terambilnya hijau itu adalah 3/5. Saya masukkan B. N-nya itu 5. X-nya hijau minta diambil 4 ya. Maka X-nya 4. Peluang terambilnya hijau itu adalah 3/5. Saya masukkan ke tabel. N-nya 5. Ini N-nya 5 ya. Sama saja. Tapi X-nya adalah 4. 3/5 itu adalah 0,6 ya. Maka hasilnya adalah 0,2592. Nah, setelah itu kita jumlah. Ya, begitu caranya. 8, 14, 5 tambah 5, 10 ya. 1, 4, 6. 0,6048 ya. Jawabannya adalah G. Nomor 9. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 5 kali. Ya, di sini kita peroleh N-nya itu adalah 5. Peluang muncul mata dadu genap ya. Kalau misalkan ada N sampel untuk dadu kan 6 ya. Angkanya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, peluang mata dadu genap ya. Misalkan peluang keluarnya mata genap ya. Genap itu kan ada 2, 4, 6 berarti 3/6 ya. Atau 1/2. Berarti peluang terambilnya ganjil itu ya 3/6 juga ya, atau setengah juga ya. Lanjut, paling banyak 3 kali. Kalau paling banyak 3 kali itu artinya X kurang dari sama dengan 3 ya. X di sini menyatakan munculnya mata dadu genap paling banyak 3 kali. Nah, yuk, berarti saya akan mencari P X kurang dari sama dengan 3 ya. Artinya nggak boleh melebihi 3 ya. Maka nanti kita gunakan binomial. N-nya itu adalah 5. X-nya itu adalah 3 ya. Ini X-nya. Ya, peluangnya itu adalah 0,5 atau setengah. Ya, kita masukkan 5, 3. Nah, tapi di 0,5, tapi hati-hati ya, di sini kita menggunakan kumulatif ini, maka jawabannya 0,3250 karena paling banyak 3 kali. Berarti kan kemungkinan ada sekali, 2 kali, sampai 3 kali ya. Jadi saya gunakan kumulatif. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 10. Tes remedi untuk 6 siswa, maka 6 siswa itu dinyatakan N. Peluang setiap siswa lulus remedi. Oke, misalkan saya buat peluang lulus remedi itu adalah 0,8. Berarti peluang tidak lulus ya, maka tidak lulus berapa D? Ya 0,2 gitu ya. Peluang terjadinya paling tidak 2 siswa lulus. Maka apabila X itu menyatakan banyaknya siswa yang lulus ya, banyak siswa yang lulus dari remedi. Nah, karena paling tidak 2 siswa lulus remedi, berarti 2 siswa itu udah lulus ya. Maka P X lebih besar sama dengan 2. Berarti 2-nya dicantumkan. Karena ada sama dengannya, maka nanti gambarannya kayak gini deh.
Misalkan kita punya ya P pada saat X1 ditambah P pada saat X2. Oh, misalkan ditambah P pada saat X-nya 0 dan seterusnya, maka kan hasilnya adalah 1. X sama dengan 2 tuh ini ikut D. Nah, ini ada sama dengannya tuh. Karena 2 anak tuh boleh lulus, paling tidak 2 anak. Nah, berarti 2-nya kan ikut data X2 ya. Maka nanti rumusnya 1 dikurangi. Nah, ini 0 tambah 1. Berarti P, ini nggak usah pakai kurung. P X kurang dari sama dengan 1. Ya, maka 1 dikurangi. Ini berarti binomialnya adalah N-nya 6. X-nya itu adalah 1. Ya, kita lagi mencari ini ya, 1 ya. Peluang lulusnya adalah 0,8 ya. 6, 1, 0,8 saya gunakan kumulatif ya di sini. 0,9985 ya. Jawabannya adalah 0,0015. Oke? Ada nggak? Ya, jawabannya itu adalah poin A. Kita bahas 10 soal terlebih dahulu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.